Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di dunia untuk kasus perkawinan anak, yaitu sebanyak 25,53 juta kasus. Di Indonesia sendiri, batas usia pernikahan telah diatur dalam undang-undang berusia 19 tahun. Namun nyatanya praktek perkawinan anak sampai dengan hari ini masih sangat tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa 1 dari 9 perempuan mengalami perkawinan anak, sedangkan laki-laki 1 berbanding 100 orang. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami perkawinan anak. Anak di bawah umur yang tinggal bersama keluarga dengan kesejahteraan ekonomi rendah lebih banyak mengalami perkawinan anak dibandingkan yang tinggal bersama keluarga dengan kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Anak di bawah umur yang tinggal di daerah pedesaan lebih besar mengalami perkawinan anak dibandingkan yang tinggal di daerah perkotaan. Tentunya ini tidak lepas dari tradisi, budaya, dan stigma masyarakat di mana anak perempuan hanya akan diterima, dihargai ketika dia telah menjalankan perannya sebagai istri dan ibu. Jika kita berbicara tentang kemiskinan, tentunya ini tidak lepas dari peran pendidikan. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa perkawinan anak lebih banyak dialami oleh anak yang putus sekolah. Di luar dari faktor-faktor yang disebutkan, aku juga menemukan berita yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana perkawinan anak perempuan berusia 12 tahun dengan laki-laki tunanetra berusia 44 tahun, di mana perkawinan ini terjadi untuk menutupi perilaku bejat sang ayah yang telah menyetubuhi anak selama 2 tahun terakhir. Aku juga jadi teringat dengan salah satu buku yang pernah aku baca yang juga pernah mengangkat isu tentang perkawinan anak, yaitu buku Memori Tubuh Kami dari Kak Fadiah Alaidrus, di mana Sukma, perempuan berusia 16 tahun, terpaksa menikah dengan laki-laki bernama Randi berusia 19 tahun. Jarak rumah mereka hanya berkisar 200 meter. Di usia 17 tahun, dia melahirkan anak pertama, dan hanya berselang selama setahun, ia melahirkan 2 anak kembar. Selama menikah dengan Randi, dia banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami, Randi, melarang istrinya untuk bergaul dengan orang lain. Sedangkan Randi berangkat pagi dan pulang tengah malam, padahal ia tidak bekerja. Dan ketika Sukma akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, dia pergi ke kelurahan untuk meminta surat perceraian. Namun pihak kelurahan tidak memperbolehkan perempuan untuk menggugat perceraian. Setelah itu akhirnya Sukma memberanikan diri bercerita tentang kekerasan-kekerasan yang sudah dia terima, lalu siap untuk visum sebagai bukti untuk bercerai. Barulah pihak kelurahan memberikan surat perceraian. Namun apa yang terjadi ketika Sukma meminta tanda tangan Randi sebagai persetujuan perceraian, saat itu juga Randi melakukan kekerasan kembali pada Sukma. Randi mengatakan ia merasa rendah diri karena telah diceraikan oleh perempuan, dan sebagai gantinya Sukma harus mengganti rasa malu yang ia terima dengan uang 1 juta. Maka saat itu juga Sukma berlari pada tetangga rumahnya untuk meminjam uang demi mendapatkan tanda tangan Randi. Akhirnya dari situlah Sukma terlepas dan hidup bebas. Meskipun selama hidupnya ia selalu dibayangi oleh kekerasan-kekerasan yang sudah ia terima. Dan cerita ini berkaitan dengan hasil riset yang dilakukan oleh UNICEF, di mana perkawinan anak ini rentan akan terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Jika ini benar-benar terjadi, tentunya ini sudah melanggar hukum, di mana Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari banyaknya faktor yang menyebabkan perkawinan anak ini terjadi, maka diperlukan tindakan yang komprehensif dan memerlukan banyak peran untuk bisa meminimalisir kasus perkawinan anak di Indonesia. Dan di sini aku mengajak kawan-kawan semua untuk sama-sama mengedukasi diri maupun orang-orang di sekitar tentang dampak-dampak buruk yang akan terjadi jika perkawinan anak ini terus dibiarkan.